Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Agustina Boru Purba, jurusan Hukum Tata Negara, NIM 2020130009, Unit 1. Baiklah, saya di sini akan memenuhi tugas sosiologi politik Islam, yang mana kasus saya tentang isu agama masih seksi di kancah politik. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu sosiologi politik Islam. Sosiologi politik Islam adalah ilmu yang mempelajari masyarakat yang mana di dalamnya terdapat proses dan interaksi sosial dalam hubungan dengan politik. Baiklah, saya akan memasukkan tentang materi saya, yaitu isu agama masih seksi di kancah oleh politik. Isu agama tak pernah lepas dari kancah berpolitik lokal nasional di Indonesia. Manifestasi politik identitas dengan menggunakan agama sebagai elemen utamanya telah mewarnai iklim berpolitik sejak era kemerdekaan. Politik identitas adalah penandaan aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap temukannya pengalaman ketindakan yang dialami kelompok sosial tertentu. Politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang perhatiannya adalah perbedaan diferensi sebagai suatu kategori politik yang utama. Menguatnya politik identitas belakangan ini menjadi sorotan. Secara berturut-turut 3 tahun belakangan ini, yaitu 2017, 2018, dan 2019, masyarakat Indonesia disuguhkan dengan menguatnya politik identitas dengan menjadikan isu agama sebagai komoditasnya. 3 tahun tersebut pun disebut sebagai tahun politik yang banyak menguras energi anak bangsa. Namun, pada kenyataannya, penggunaan isu agama tidak hanya dilakukan partai-partai yang notabene menambiskan diri sebagai partai Islam. Politisasi agama juga dilakukan sebagai sebuah strategi yang dari segi biaya sangat murah, tapi berdampak besar nyata dan masih low consequence impact oleh partai-partai yang notabene nasionalis dan sekuleroportunis Islamizer yang melakukan politisasi agama atau menggunakan agama sebagai alat untuk meraih suara itu tidak didominasi oleh kandidat-kandidat kepala daerah dari partai-partai Islam. Mereka berlindung di balik wacana politisasi parpol Islam dan mengklaim substansi agama. Bisa sama kadar politisasi agama, bahkan lebih parah. Jadi jangan heran jika riak-riak politik nasional yang saat ini menghangat didasari atau tidak sepakat atau tidak disepakati merupakan bagian skenario untuk menjaga polarisasi agama itu tetap terjaga. Menurut saya, polarisasi yang melibatkan kaum Islamis dan nasionalis sekuler tampaknya memang akan sengaja dipertahankan untuk menjaga ritme dan sentimen di masing-masing kubu, tidak hanya di kalangan partai Islam tetapi juga partai-partai nasionalis dan sekuler itu sendiri. Apalagi perjalanan menuju 2024 masih memberikan speech waktu yang cukup. Para partisan politik meliputi politis, pemodal, hingga para oportunis mengangkangi agama demi memenuhi syahwat politik mereka. Tiap kubu akan mempunyai alibi
justifikasi, dan aneka argumentasi dalam memperkosa teks-teks agama yang suci, baik dengan pembacaan tekstual atau substansial. Menurut klaim mereka, pendidikan politik kita menuju 2024 akan disesaki dengan nuansa-nuansa sentimen-sentimen keagamaan, narasi-narasi yang menunggangi agama dari masing-masing pihak berkepentingan. Kedewasaan politik yang mestinya bertumpu pada capaian dan presentasi kegagalan dan kekurangan pada akhirnya akan diarahkan kepada agitasi kubu yang berbeda dengan pelabelan anti-Islam, sementara kubu lainnya membalas dengan pelabelan kadrun yang suka politisasi agama, padahal sekali lagi didasari atau tidak sepakat atau tidak disepakati, kita terjebak dalam politisasi agama dengan sisi yang berbeda. Dampak dan akibatnya sama-sama berbahaya. Sekian hasil dari materi saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.